Jika sahabat tani ingin tanaman cabenya itu terbebas dari layu fusarium ataupun mengecilkan kemungkinan serangan fusarium, sahabat tani sebelum dilakukan penanaman wajib mengaplikasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat tani semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi bersama saya Samsul Ma'arif dan masih tetap kita bersama channel Belajar Organik ya. Nah, pada hari ini alhamdulillahirrahmanirrahim untuk pengolahan lahan persiapan tanam cabai Abayomi itu sudah sampai ke tahap finishing ya, yaitu setelah melalui tahap pemasangan mulsa, pelobangan, dan untuk tahap finishing ini saya melakukan pengocoran 4 unsur ya sahabat tani, yaitu berupa POC Agrofalcon Super Aktif, Biosigma Plus, Impresol, dan juga si karbon. Nah, tujuan pengaplikasian 4 unsur ini yaitu untuk menetralkan pH yang ada di dalam media tanam, kemudian memperbanyak unsur hara yang ada di dalam media tanam dan juga mikroba-mikroba baik, kemudian membasmi potensi-potensi dari serangan fusarium, kemudian bertujuan juga untuk menghilangkan residu-residu kimia yang ada di dalam media tanam, yang sehingganya nanti ketika bibit kita itu kita pindah tanamkan itu tidak mudah layu akibat terserang fusarium, kemudian nanti untuk adaptasinya bisa lebih cepat lagi, dan juga memaksimalkan perkembangan akar yang ada di dalam media tanam ya, dengan kita mengaplikasikan 4 unsur hara ini. Jadi unsur hara yang saya berikan kali ini saya mengambil dari 4 bahan yang sudah menjadi andalan saya, yaitu yang pertama POC Agrofalcon Super Aktif ya sahabat tani, di mana kandungan POC Agrofalcon Super Aktif ini itu sangat lengkap sekali baik makro maupun mikro. Kemudian manfaatnya juga menambah kesuburan tanah karena mengandung mikroba yang mampu memperbaiki kesuburan fisik tanah, mencegah hama, dan mengaktifkan unsur hara yang ada di dalam tanah ya sahabat tani, yaitu salah satunya dia mengurai residu kimia yang tadinya tidak dimanfaatkan oleh tanaman, yang sehingganya nanti bisa dimanfaatkan oleh tanaman kita. Kemudian mengikat air di dalam tanah, kemudian dia yang paling penting lagi menyuburkan dan menggemburkan tanah yang rusak, tanah lempung dan juga tanah yang keras ya sahabat tani. Dan juga POC Agrofalcon ini bisa menggantikan yang namanya kohe. Jadi kalau misalkan sahabat tani tidak sempat untuk fermentasi kohe, misalkan sahabat tani ingin menanam tanaman, itu bisa langsung diaplikasikan POC Agrofalcon ini, itu bisa menggantikan yang namanya kohe. Nah, untuk kandungan daripada POC Agrofalcon ini sangat lengkap sekali baik makro maupun mikro ya. Kemudian disertai dengan ZPT alami dan juga disertai dengan mikroba-mikroba baik. Kemudian POC Agrofalcon ini sangat multifungsi sekali diaplikasikan, baik itu dikocor, disemprot, digabungkan dengan kimia ataupun insektisida ya. Dia tidak berpengaruh jelek, justru dia akan memaksimalkan penyerapan unsur hara. Kemudian yang selanjutnya ya, bahan yang saya gunakan yaitu Biosigma Plus. Ini merupakan trichoderma, di mana manfaat daripada trichoderma yaitu membasmi yang namanya jamur fusarium, kemudian melindungi tanaman dari serangan penyakit yang disebabkan jamur, bakteri ataupun patogen, mencegah layu, menyegarkan daun, melebarkan daun, dan menambah jumlah daun. Kemudian memperbanyak anaan dan memperkuat batang tanaman, mengurangi stres, mengurangi racun pada tanah, mengembalikan kesuburan tanah, mempercepat masa panen dan meningkatkan hasil pertanian. Kemudian masih banyak sekali, diantaranya melindungi akar dari serangan mikroorganisme patogen, membantu kinerja akar ya sahabat tani. Nah, ini salah satu manfaat daripada trichoderma. Kemudian yang selanjutnya yaitu di sini saya memakai Impresol, di mana kandungannya yaitu dominan asam humid acid disertai dengan kalium ya sahabat tani. Nah, ini untuk kandungan-kandungan daripada Impresol, yaitu asam humid 55,89, K2O itu 6,29, trace element 0,8, kemudian untuk pH yaitu 10,54, dan ini sangat baik sekali diaplikasikan untuk dasaran ya sebelum kita lakukan penanaman. Nah, kemudian manfaat daripada Impresol ini diaplikasikan pada bagian perakaran ya. Jadi di sini saya menggunakan sejak awal ya, sebelum tanam. Jadi untuk
memaksimalkan kesuburan media tanam ya, karena dia mampu menekan residu pupuk kimia dan juga pestisida di dalam tanah. Kemudian bisa dijadikan sebagai pH buffer ataupun penyangga pH. Jadi nanti insya Allah kalau kita rutin mengaplikasikan asam humat, sahabat tani bisa memakai Impresol ataupun Power Soil ataupun merek yang lain, yang jelas asam humat ya sahabat tani. Tapi kalau di sini saya kalau tidak menggunakan Impresol ya saya menggunakan Power Soil. Nah, karena di sini stok saya yaitu Impresol, maka saya menggunakan Impresol. Jadi dia bisa dijadikan sebagai pH buffer ya, yang sehingganya nanti pH dari tanaman kita ataupun media tanam kita itu akan tetap stabil ya sahabat tani. Kemudian sebagai organik selet ya sahabat tani. Dan juga masih banyak sekali manfaat-manfaat lain dengan kita mengaplikasikan Impresol. Nah, kemudian bahan yang selanjutnya yaitu si karbon, dimana kandungannya yaitu silika karbon ya sahabat tani, dimana manfaatnya ini untuk perakaran itu sangat bagus sekali. Saya sudah sering kali mengaplikasikan si karbon ini sebelum dilakukan penanaman ya, ataupun ketika sudah ada tanamannya itu diaplikasikan untuk memperbaiki kesuburan media tanam ya. Misalkan terlihat sudah pH-nya sudah naik, kemudian sudah sering kali kita aplikasikan kimia, itu biasanya saya mengaplikasikan si karbon. Nah, fungsinya nanti untuk menetralkan residu-residu kimia yang pernah kita aplikasikan, yang sehingganya nanti kondisi media tanam kita itu akan kembali netral lagi ya sahabat tani, yang sehingganya nanti perakaran akan lebih sehat, yang sehingganya penyerapan hara itu bisa lebih maksimal. Nah, oke, di sini saya menggunakan 4 bahan ini ya, yaitu POC Agrofalcan, Biosigma, kemudian Impresol dan juga si karbon. Nah, selanjutnya kita menuju ke cara pengaplikasian ataupun cara penggunaannya ya sahabat tani. Nah, oke sahabat-sahabat tani semua, di sini untuk air yang 200 liter sudah saya siapkan ya ke drum dengan kapasitas 200 liter. Selanjutnya kita menuju ke penakaran ataupun dosisnya ya. Jadi yang pertama yang saya masukkan yaitu asam humat. Nah, saya memakai Impresol, dan untuk asam humatnya ini per 200 liter itu saya berikan setengah kilo ya sahabat tani. Jadi setengah kilo dosis untuk 200 liter air ya, jadi untuk Impresolnya. Oke, setengah kilo. Nah, kemudian untuk Trichoderma Biosigmanya ini saya gunakan satu kemasan ya, yaitu sebanyak setengah kilo juga, 500 gram ya, 500 gram per 200 liter air. Kemudian bahan yang selanjutnya setelah asam humat sama Trichoderma selanjutnya yaitu POC andalan, yaitu Agrofalcan. Di sini saya menggunakan setengah liter per 200 liter air ya sahabat tani. Nah, dikira-kira saja. Oke. Nah, kemudian silika karbonnya yaitu si karbon ini saya gunakan sebanyak setengah kilo juga. Jadi per 200 liter air itu rumusnya setengah ya. Setengah kilo asam humat, setengah kilo Trichoderma, setengah kilo setengah liter ya, setengah liter POC Agrofalcannya. Nah, oke, untuk silika karbonnya itu setengah kilo juga. Selanjutnya kita lakukan pengadukan ya. Nah, diaduk sampai benar-benar terlarut semua ya. Jadi antara Trichoderma, asam humat, POC Agrofalcan dan silika karbonnya. Oke, setelah terlarut selanjutnya kita aplikasikan ya. Jadi di sini menggunakan tangki kocor kapasitas 20 liter. Jadi satu drum ini nanti jadi 10 tangki ya, 10 tangki kocor. Nah, selanjutnya diaplikasikan ya. Untuk pengaplikasian diaplikasikan di lubang tanamnya ya. Jadi lubang yang akan kita tanami cabai. Nah, per lubang tanam ini kita berikan kurang lebih 200 mili ya, 200 mili per lubang tanam. Nah, jadi seperti itu cara pengaplikasiannya, cukup mudah. Nah, oke ya sahabat-sahabat tani semua, jadi demikian tadi cara yang saya lakukan sebelum dilakukan penanaman cabai ya, yaitu berfungsi untuk mencegah, yang paling pokok itu sebenarnya mencegah serangan layu fusarium di kemudian hari. Jadi jika sahabat tani ingin tanaman cabainya itu terbebas dari layu fusarium ataupun mengecilkan kemungkinan serangan fusarium, sahabat tani sebelum dilakukan penanaman wajib mengaplikasikan 4 unsur tadi ya, ataupun 4 bahan tadi yang saya gunakan, yaitu
POC Agrofalcan, Biosigma Plus, kemudian Impresol, dan juga yang satu lagi si karbon ataupun silika karbon. Nah, nanti sahabat tani bisa merasakan sendiri hasilnya untuk mengenai dari serangan fusarium ya sahabat tani, dan nanti sahabat tani bisa mengecek sendiri di bagian perakaran itu jauh lebih gondrong lagi. Nah, jadi seperti itu tadi ya ilmu yang saya bagikan dalam video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Selanjutnya sahabat tani jika ingin bertanya-tanya ataupun berdiskusi, saling sharing, sahabat tani bisa tulis saja di kolom komentar, dan juga sahabat tani bisa cek di deskripsi video, di situ sudah saya sertakan nomor HP yang bisa dihubungi agar kita bisa saling sharing ya. Selanjutnya saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.